Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yoyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Terlihat semangat sekali Pak. Selamat pagi Pak Nurul. Alhamdulillah Bapak, hari ini saya cukup antusias untuk masuk ke materi baru di kelas 5 Pak. Wah, senang sekali saya mendengarnya Pak. Sesuai jadwal kita hari ini, kita akan melakukan supervisi akademik. Santai saja Pak, anggap ini diskusi untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Kira-kira apa ya yang menjadi tujuan pembelajaran utama yang ingin Bapak capai hari ini? Hari ini topiknya tentang rantai makanan Pak. Ya. Saya ingin siswa itu tidak hanya sekedar menghafal urutannya, ya, tapi benar-benar memahami peran setiap komponen di ekosistem. Kemudian mereka bisa mengaplikasikan pemahaman tersebut dengan menyusun bagan rantai makanan yang benar Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Jadi ada aspek pemahaman dan aplikasinya di situ. Apakah ada satu lagi target yang lebih mendalam, mungkin terkait nalar kritis mereka Pak? Oh, iya betul Pak, benar. Saya juga ingin mereka bisa merefleksi atau memprediksi. Jadi kalau misalnya ada satu hewan yang punah, apa dampak bagi yang lain? Itu yang agak menantang Pak. Sungguh luar biasa Bapak. Jadi lengkap pengalamannya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, strategi apa yang sudah tersiapkan supaya siswa bisa mengalami ketiga proses itu agar pembelajaran jadi bermakna buat mereka? Saya berencana pakai model PBL Pak, Problem Based Learning ya. Awalnya untuk membangun kesadaran, saya akan putar sebuah video Pak, tentang sawah yang gagal panen karena hama tikus. Biar mereka penasaran. Lalu mereka akan kerja kelompok, ya, kerja kelompok, menyusun kartu gambar hewan. Ini di tahap aplikasinya, Pak. Terakhir, saya akan beri studi kasus, Pak. Bagaimana jika ular di sawah itu habis diburu oleh manusia? Sepertinya rancangannya sangat menarik, Bapak, dan sepertinya akan mengembirakan bagi siswa karena ada visual dan aktivitas di kelompoknya. Untuk medianya, apakah Bapak sudah siap? Sudah Pak, ada video, ada kartu bergambar, ada karton, juga RKPD-nya Pak. Sip. Nah, terakhir, sebelum kita masuk kelas, bagaimana yang Bapak ingin saya amati secara khusus? Fokus observasinya di sebelah mana Pak? Saya minta tolong diamati saat memandu diskusi di bagian refleksi Pak. Ya. Saat membahas dampak ular punah itu tadi, saya merasa sering kesulitan memancing siswa berbicara Pak. Sering kesulitan juga memancing siswa berpikir kritis. Nah, di situ kadang jawabannya pendek-pendek saja gitu Pak. Baik Bapak, dicatat ya Pak. Saya akan fokus mengamati bagaimana interaksi Bapak saat memantik nalar siswa di sesi diskusi tersebut. Sudah siap? Mari kita kelas Pak. Mari Pak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Silakan minum dulu Pak. Bagaimana perasaannya setelah Bapak mengajar tadi Pak? Waduh Pak, lega rasanya Pak. Tapi tadi ada rasa deg-degan begitu Pak ketika Bapak ada di dalam tadi. Biasa saja Pak. Tapi secara umum dan rencana tadi, ada yang menurut Bapak sudah berjalan paling baik dan memuaskan. Saya perhatikan tadi siswa yang ada yang sangat senang gitu Pak. Jadi mengembirakan. Terlihat tersumringah bibirnya itu ketika tersenyum dan tertawa pada saat menyusun kartu rantai makanan Pak. Mereka aktif sekali berdiskusi di kelompoknya, lalu kemudian tujuan aplikasinya tercapai Pak dengan baik menurut saya. Saya juga sangat setuju Bapak. Saya melihat energi di kelas sangat positif di sisi itu. Nah, sekarang kita kembali ke fokus observasi tadi Bapak, yaitu tahap merefleksi atau diskusi dampak ekosistem. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap sesi itu Pak? Nah, itu dia Pak. Seperti dugaan saya tadi,
agak macam. Nah, waktu saya tanya apa akibatnya kalau ulat habis, mereka cuma jawab, Pak, tikusnya banyak Bu. Sudah berhenti di situ saja, Pak. Mereka belum bisa mengaitkan kalau tikus banyak nanti padinya habis, petani rugi, dan manusianya kelaparan. Saya sangat mengerti Bapak. Jadi tantangannya adalah membuat siswa berpikir lebih panjang atau reframing gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa penyebab mereka berhenti menjawab di situ Pak? Mungkin pertanyaan saya mungkin terlalu umum Pak, atau terlalu cepat minta jawaban tanpa kasih waktu mikir mungkin Pak. Oh begitu ya Pak. Analisis yang bagus. Jika ada kesempatan mengulang materi ini, ide kreatif apa yang ingin Bapak coba supaya siswa bisa lebih kritis Pak? Mungkin saya harus pakai pertanyaan yang bertingkat Pak. Jangan langsung tanya akibat akhirnya, tapi dituntun pelan-pelan, atau mungkin pakai role play atau bermain peran, sehingga ada siswa yang jadi padi, ada yang mungkin jadi tikus, ada juga yang jadi ular, biar mereka merasakan langsung dampaknya. Ide role play atau bermain peran itu sangat bagus dan sangat bermanfaat Bapak buat mereka, karena mereka mengalami sendiri situasinya, dukungannya apa yang membuat Bapak, dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk mewujudkan itu Pak? Saya mungkin butuh referensi skenario role play Pak, yang sederhana saja untuk anak SD supaya tidak rusuh kelasnya nanti Pak. Baik Bapak, nanti saya bantu Bapak carikan referensinya ya Pak. Sedikit umpan balik dari catatan tadi, betul sekali. Saat sesi tanya jawab refleksi, saya amati Bapak cenderung langsung menunjuk siswa untuk menjawab begitu pertanyaan dilontarkan. Saran saya, mungkin Bapak bisa coba teknik tunggu 10 detik atau berapa detik, beri waktu hening sebentar agar siswa memproses pertanyaan itu. Baru diskusi dengan teman sebangku, baru bicara. Ini memberi ruang bagi siswa yang butuh waktu berpikir Bapak. Wah, benar juga Pak. Nah, saya tadi rasanya tidak sabar ingin dengar jawaban mereka Pak. Iya, terima kasih masukannya Bapak. Akan saya coba teknik jeda ini di pertemuan berikutnya. Sama-sama Bapak. Semangat terus ya Pak. Siap. Untuk menciptakan pembelajaran mendalam bagi siswa. Mari kita akhiri. Terima kasih Pak.